1 jam ya. Nah, tapi kalau misalkan sebelum 1 jam sudah selesai, kita banyakin ditanya jawabnya, Bang. Oke. Saya sambil share. Oke. Oke. Sudah kelihatan belum ya ininya ya? Sudah kelihatan presentasinya. Silakan dimulai, Bang. Udah kelihatan ya? Udah. Oke, nanti kalau slide-nya tidak berubah, itu nanti di ini aja ya, dipotong aja. Oke, saya akan mulai. Judulnya adalah sharingnya mengenai Operation System Application in Cool Surface Mining. Jadi kebetulan pengalaman saya di tambang terbuka, khususnya di tambang batubara. Jadi saya akan share mengenai bagaimana aplikasi Operation System di tambang batubara. Nah, mungkin setiap perusahaan itu punya operation system masing-masing ya. Apakah itu batubara, di biji gitu ya, di tambang underground itu biasanya punya operation systemnya. Cuman mungkin untuk penerapannya hanya mungkin saat ini belum semua perusahaan tambang sudah mengaplikasikan operation system. Biasanya sih yang sudah mengaplikasikan level perusahaannya sudah middle up ya. Jadi dari perusahaan yang levelnya menengah ke atas. Kenapa? Karena untuk penerapan operation system ini cost-nya lumayan besar. Ya, jadi cost-nya lumayan besar sehingga perlu alokasi dana yang besar gitu ya. Nah, kemudian juga operation system ini diterapkan biasanya untuk perusahaan-perusahaan tambang yang alatnya itu sudah cukup besar. Ya, jadi biasanya kalau pengoperasian alatnya sudah kelasnya, kalau PC-nya itu udah di atas PC 2000 up. Nah, itu sudah mulai menerapkan. Tapi biasanya kalau masih di levelnya 12,5 ke bawah, masih PC 400 sih belum ya. Kenapa? Karena mungkin perbandingan antara cost produksi dengan penerapan operasi sistemnya mungkin masih belum berimbang. Nah, jadi biasanya yang lebih yang lebih banyak menggunakan itu middle up. Ya, jadi yang perusahaan yang sudah kelas-kelas unitnya sudah cukup besar. Nah, kita akan flash sedikit mengenai operasional tambang. Mungkin di sini ada adik-adik yang masih kuliah ya, atau alumni yang mungkin belum mendapatkan pekerjaan. Jadi ini saya share sedikit terkait dengan mining proses. Dikelola oleh owner ataupun oleh kontraktor. Jadi kalau kita lihat secara umum yang namanya mining proses, mungkin di awal-awal kemarin Bang Budi juga dari CK sudah sempat nge-share ya, dari mulai topsoil clearing dulu ya, land clearing, kemudian setelah land clearing topsoil removal-nya, setelah beres maka ada proses lanjutannya, ada drilling blasting, kemudian dilanjutkan dengan overburden removal. Ya, jadi overburden removal ini nanti OB-nya dibuang ke disposal, expose batu baranya baru diambil coal mining ya. Nah, kemudian dari coal mining ini masuk ke storage, ke room. Nah, dari room itu transport. Nah, jadi untuk crusher ini macam-macam nih. Ada yang crushernya disimpan di room, ada yang crushernya justru disimpan di pelabuhan. Jadi di room ini hanya stok sementara saja. Nah, jadi nanti dari room ini kemudian ditransportasi ke pelabuhan, kemudian di pelabuhan kalau crushernya di pelabuhan maka nanti dilakukan pengolahannya di pelabuhan, baru di proses barging, shipping, dan pengapalannya. Nah, ini adalah aktivitas penambangan secara umum, ya bukan pertambangan ya. Kalau pertambangan itu pasti mulainya dari eksplorasi, studi kelayakan, dan segala macamnya. Ini kita mulai membahas mengenai mining prosesnya. Nah, apa output dari mining proses ini? Yang namanya topsoil, itu kan pendahuluannya ya. Kemudian coal getting, pasti ujung-ujungnya adalah bagaimana kita menghasilkan produksi ya, produksi overburden dan produksi coal ya, karena yang namanya tambang itu batu bara berarti produknya adalah coal ya. Cuman kadang overburden ini bisa menjadi produk, bisa tidak, tergantung dari apa. Kalau dari sisi kontraktor, overburden menjadi suatu produk ketika apa? Ketika
sistem kontraknya itu menggunakan sistem kontrak yang double rate. Ya, double rate itu artinya overburden dibayar sendiri, cool dibayar sendiri. Ya. Tapi dia tidak menjadi produk unggulan overburden itu ketika apa? Dia ketika pembayarannya single rate. Jadi pembayarannya itu antara OB dengan batubara dijadikan satu rate, satu harga. Ya. Nah, untuk ownernya sendiri ya overburden jelas bukan produk. Kenapa? Karena overburden dibuang. Ya. Jadi tidak menghasilkan uang, tapi harus mengeluarkan uang. Ya, itu buat sisi owner. Ya, tapi produk unggulannya apa? Dari segi batubaranya. Nah, ini produksi OB dan cool ini tergantung nanti masing-masing perusahaan menilainya di mana. Kalau dari sisi kontraktor, ini bisa menjadi produk. Kenapa? Karena ada yang sistem pembayarannya double rate. Jadi batu OB-nya dibayar, batu baranya juga dibayar. Ya. Nah, yang jadi pertanyaan adalah kita setiap hari melakukan ini nih, proses yang namanya clearing, kemudian OB removal, kemudian cool gating, ya. Dan namanya produksi itu pasti ada terus. Ya, teman-teman yang sudah bekerja, oh produksi saya tercapai dong hari ini, misalkan targetnya 200.000 tercapai 210.000, tercapai 220.000. Itu finalnya produksi. Nah, tapi pertanyaan yang kedua adalah apakah produksi yang dihasilkan, target produksi yang kita capai itu selaras nggak dengan cost yang kita keluarkan? Nah, itu yang harus kita pertanyakan. Kadang mungkin kita di lapangan, terutama orang-orang operasional, menganggap, oh ini target kita udah tercapai, udah bagus dong. Iya, ketika kita melihat satu sisi production-nya saja, bahwa iya kita mencapai target yang sudah melampaui batas, maka kita sudah punya prestasi. Nah, tapi buat perusahaan-perusahaan yang besar, ya, yang sudah menerapkan proses itu belum cukup. Kenapa? Ketika production-nya tinggi, mencapai target, ternyata cost-nya juga tinggi, itu menjadi tidak balance, ya, tidak seimbang. Kenapa? Ya kita buat apa percuma produksinya tinggi, tapi cost-nya juga tinggi. Ya. Nah, itulah yang jadi pertanyaan. Ketika kita sudah produksi, ya kita sudah berpikir bukan hanya produksi saja, maka kita harus lihat tahapan berikutnya. Bagaimana proses yang kita kelola saat ini? Bagaimana proses yang sudah kita awasi saat ini? Bagaimana proses yang saat ini kita lakukan? Apakah prosesnya sudah efektif? Prosesnya efektif apa? Apakah kita melakukan pekerjaan itu cukup satu kali atau berulang? Ya, contohnya, misalkan yang sering terjadi di front, ada yang namanya istilahnya overcut, ya, atau kalau di disposal ada istilahnya overdump. Ya, jadi dumpingannya terlalu berlebih nih. Dampaknya apa? Dampaknya pasti akan terjadi pekerjaan yang berulang. Ya. Ketika pekerjaannya berulang, berarti apa? Ya artinya kita akan mengeluarkan cost yang double. Nah, berarti pekerjaan kita ternyata belum efektif, ya. Artinya belum tepat guna. Yang kedua adalah efisien. Apakah kita sudah melakukan pekerjaan ini efisien atau enggak sih? Contohnya apa? Ternyata selama ini kita menggunakan doser disposal itu 3 dengan tipe D155. Padahal setelah kita kaji lebih dalam, ternyata doser adalah safe. Jadi apakah operasional produksi yang kita lakukan, apakah sudah menjamin bahwa produksi itu adalah proses atau aktivitas yang sudah benar-benar aman atau tidak? Ya, apakah aktivitas loadingnya sudah aman atau belum, bebas dari minim dari resiko insiden atau tidak, gitu ya. Jadi terutama teman-teman yang mahasiswa nih, yang namanya bekerja di tambang itu bukan hanya melulu hitung cycle time unit ya, tapi kita harus melihat berbagai macam aspek dari sisi operasionalnya. Ya, kita lihat sudah safe belum sih? Apakah metodenya udah benar belum sih? Posisi dump truck-nya sudah aman atau tidak? Posisi ekskavatornya sudah aman atau belum? Ya. Nah, ini juga jadi pertimbangan. Apakah proses yang selama ini dilakukan sudah aman atau belum? Ya. Jadi jangan heran kalau selama ini sering terjadi insiden di tambang, gitu ya. Jangan-jangan ternyata kita belum menerapkan cara kerja yang aman ya, dalam proses penambangan. Yang berikutnya adalah GMP, Good Mining Practice. Apakah tata cara kita nambang itu sudah sesuai dengan kaidah-kaidah cara penambangan yang baik atau belum? Ya, cara penambangannya yang ramah lingkungan atau tidak? Cara penambangannya sudah sesuai dengan prosedur-prosedur GMP yang sudah ditetapkan atau belum? Ya, atau yang terbaru adalah apakah sudah sesuai dengan regulasi
CAPM 1827 atau belum. Nah, ini yang perlu kita lihat lagi, apakah dari proses-proses tersebut sudah efektif, efisien, produktif, aman, atau sesuai GMP atau belum. Nah, dari aspek-aspek ini, dari pertanyaan-pertanyaan ini, maka beberapa perusahaan sudah mulai menerapkan, oh kalau begitu berarti kita perlu tata cara atau kita perlu sistem, ya. Sistem supaya apa? Supaya semua aktivitas itu bisa terkontrol, semua aktivitas itu kita bisa monitoring, semua aktivitas itu kita bisa lacak, ya, kekurangannya di mana, kesalahannya di mana, ya. Jadi contoh bagaimana misalkan pada hari ini produksi kita tidak tercapai. Ketika kita tidak tahu apa yang harus kita monitoring, ketika kita tidak tahu apa yang harus kita kontrol, maka akan selamanya tidak akan tercapai. Yang kedua, hari ini misalkan terjadi kesalahan apa, ada overcut, ada overdump, gitu ya. Tapi karena kita tidak punya suatu sistem yang mengontrolnya, maka kita akan susah. Kenapa ya bisa terjadi overcut? Mungkin akhirnya jadi apa? Ya udah, life goes on. Ya udah, hari ini overcut, besok ya gimana besok? Kalau overcut lagi ya diulangi lagi, kalau enggak ya udah syukur gitu ya. Nah, itu akhirnya ya jadi sesuatu yang akan terjadi berulang. Nah, apa itu sih operation system dalam industri penambangan? Jadi, operation system itu adalah suatu sistem yang digunakan sebagai alat untuk mengatur dan mengendalikan proses produksi, ya, sehingga proses tersebut merupakan proses yang paling aman, ya, efisien, efektif, dan berwawasan lingkungan. Ya. Jadi, suatu sistem, yang namanya sistem itu adalah sesuatu yang terintegrated, ya, terintegrated yang artinya semua satu dengan yang lainnya saling terikat, ya. Digunakan untuk apa? Untuk alat yang mengatur dan mengendalikan proses produksinya sehingga proses tersebut merupakan proses yang paling aman, efisien, dan efektif. Nah, yang namanya sistem di industri pertambangan itu ada banyak, ya, banyak sistem yang digunakan di industri pertambangan. Tapi dalam hal ini saya akan share sedikit dua sistem yang rata-rata digunakan di industri penambangan. Apa saja? Yang pertama adalah sistem manajemen. Ya, sistem manajemen. Apa itu sistem manajemen? Sistem manajemen adalah suatu kerangka proses dan prosedur yang digunakan untuk memastikan apakah suatu perusahaan atau organisasi dapat memenuhi standar dan menjalankan tugasnya untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi dalam sistem manajemen ini ada dua poin penting, ya, yang diangkat dalam sistem manajemen. Yang pertama adalah kerangka proses. Jadi dalam suatu sistem manajemen, yang pertama kali harus diperhatikan adalah bagaimana bisnis proses yang akan kita kelola. Bagaimana keterkaitan antara satu proses dengan proses yang lainnya. Maka disebut bisnis proses, ya. Karena disebut bisnis proses artinya apa? Artinya antara proses yang satu dan proses yang lainnya itu harus saling terikat. Ada input, ada output, ada input, ada output, ya. Yang kedua, dalam sistem manajemen, poin kedua adalah prosedur. Ya, artinya setiap proses yang harus kita kelola, setiap proses yang kita dapatkan itu juga harus disertai dengan prosedur yang jelas. Harus disertai dengan standar yang jelas. Untuk apa? Untuk kita bisa membandingkan apakah pekerjaan yang kita lakukan sudah efektif, sudah efisien atau belum. Melihatnya dari mana? Melihatnya dari standar-standar yang sudah kita tetapkan. Ya, jadi setiap proses itu harus kita tetapkan standarnya, harus kita tetapkan prosedurnya seperti apa. Nah, karena ini berkaitan dengan sistem manajemen, nah ini kita bicara sistem manajemen, yang namanya manajemen, manajerial, itu selalu terikat dengan yang namanya proses PDCA. Plan, Do, Check, Action. Jadi, dalam setiap prosesnya harus ada terikat dengan siklus PDCA ini. Siklus plan-nya, bagaimana merencanakan, do, bagaimana melakukannya. Di antara plan do, ada satu lagi jembatan, bagaimana distribusi antara planning sampai ke eksekusi. Jadi harus kita lihat di sini, engineering membuat planning. Nah, ketika engineering membuat planning, apakah dipahami nggak oleh eksekutornya? Apakah dipahami nggak oleh level produksinya? Nah, ini yang harus kita lihat. Kemudian
ketika sudah dilakukan, dikontrol nggak? Ya, pengawasnya paham nggak sih cara mengontrolnya? Ya, kemudian parameter-parameter kontrol yang harus dikontrolnya ngerti nggak sih? Tahu nggak sih? Nah, ketika sudah dikontrol, ada deviasi, dilakukan perbaikan atau enggak? Ya, dilakukan action atau enggak? Siklus ini yang harus diperhatikan. Nah, ini harus menjadi bagian dalam apa? Dalam rangka proses dan prosedur ini. Ya. Jadi kita akan bahas lebih jauh terkait sistem manajemen di slide berikutnya. Yang kedua adalah sistem digital. Jadi ini baru beberapa tahun mengembangkan sistem digital, ya, digitalisasi sistem. Ya, karena seiring dengan perkembangan sekarang ada yang namanya 5.0, ya. Maka sekarang beberapa perusahaan juga sudah mulai mengembangkan sistem digital. Ya, jadi sistemnya menggunakan cyber, ya, atau menggunakan jaringan internet dan network, ya. Nah, tapi poinnya adalah sistem digital ini tidak akan berfungsi dengan baik ketika sistem manajemennya belum dikelola dengan baik. Ya. Jadi sistem digital itu dia kerangkanya itu mengikuti sistem manajemen. Ya, jadi percuma kita punya teknologi yang canggih, percuma kita punya CCTV, percuma kita pengawasnya semua pakai tablet, tapi sistem manajemennya belum berjalan. Maka ini akan menjadi alat saja, tidak berfungsi dengan optimal. Jadi kalau kita memilih mana yang harus dikembangkan duluan, yang harus dikembangkan duluan adalah sistem manajemennya dulu. Ketika sistem manajemennya sudah berjalan dengan baik, sudah berjalan dan konsisten, maka kita bisa beralih sistem digital. Sehingga sistem digital ini fungsinya adalah membantu bagaimana menerapkan, bagaimana mengimplementasikan sistem manajemen. Ya, sehingga nanti keduanya bisa saling terikat, keduanya bisa saling bersinergi. Ya. Nah, kita akan bahas yang pertama adalah sistem manajemen. Nah, sistem manajemen ini tools apa saja sih yang digunakan dalam sistem manajemen? Nah, jadi sistem manajemen itu ada tools-nya atau ada alatnya yang digunakan dalam sistem manajemen. Yang pertama, tools yang digunakan dalam sistem manajemen. Itu ada yang namanya SOP atau Standard Operating Procedure. Ya, jadi tiap-tiap perusahaan biasanya mengistilahkannya beda-beda, ya. Ada yang SOP, ada yang macam-macam lah. Nah, apa itu SOP? Adalah serangkaian kegiatan yang diatur secara sistematis bagaimana proses pekerjaan dilakukan untuk mencapai tujuan. Ya, jadi dengan adanya SOP, pekerjaan itu diatur bukan berdasarkan orang. Ya, jadi berdasarkan si A, caranya harus begini nih. Ya, berdasarkan si B, nanti caranya beda lagi. Berdasarkan si C, alur prosesnya beda lagi. Nah, itu akan jadi semrawut. Nah, maka harus dibuat standar SOP sehingga siapapun yang melakukan harus sesuai dengan SOP-nya. Ya, sehingga tersistematis tuh kegiatannya jelas. Ketika ada kegiatan atau proses yang salah, kita bisa deteksi kesalahannya di mana. Ya. Kenapa? Karena kita tahu nih SOP-nya harusnya begini. Ya. Nah, ini adalah contoh atau SOP juga secara tidak langsung bisa menetapkan secara jelas pemisahan wewenang dan tanggung jawab. Ya, misalkan dalam aktivitas A itu ada 2 orang yang yang terkorelasi di aktivitas itu atau di proses itu. Nah, supaya jelas si A tanggung jawabnya apa, si B tanggung jawabnya apa, maka harus ada pemisah. Ya, kalau tidak nanti akan saling melemparkan. Oh, ini salahnya si A, oh ini salahnya si B, oh ini tugasnya si A, oh ini tugasnya si B. Ya, itu nggak akan selesai-selesai. Ya, maka dibuat SOP salah satunya adalah menetapkan wewenang. Ya, nah ini adalah contohnya. Jadi kalau kita lihat di sini adalah ini yang namanya bagaimana kita membuat alur proses yang sistematis. 1, 2, 3. Jadi kalau kita lihat di sini, setiap aktivitas itu harus selalu berhubungan. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Jadi kita membuat rangkaian proses. Jadi kita contoh di sini kita bagaimana kita membuat proses overburden removal atau overstripping. Nah, ketika kita akan melakukan proses over removal, langkah-langkah apa saja yang harus kita lakukan? Ya, contoh di sini kita harus ada daily plan-nya dulu, ada production meeting-nya dulu, koordinasi antara produksi dan engineering, ya, kemudian ada langkah-langkah seterusnya, ya, sampai dengan terakhir. Setiap perusahaan boleh mengembangkan prosesnya seperti apa tergantung si perusahaan tersebut bagaimana melakukan prosesnya. Yang jelas adalah yang menjadi poinnya adalah
kita harus mengurutkan proses dari awal sampai akhir itu secara berurutan, dan kita pastikan itu tidak ada yang terlewati. Mohon maaf, Bang. Mohon maaf, itu di share screen lagi, diulang lagi. Oh, ini lagi ya? Karena beberapa ada yang hilang. Ada yang hilang. Oke. Enggak, yang teman-teman mungkin bisa ini aja langsung di-pin aja di presentasinya supaya nggak hilang. Langsung aja teman-teman yang nge-pin di presentasinya. Untuk yang mau nge-pin presentasi ada di tab bagian title, dan ada Taufan Presentation, bisa langsung dipin di situ. Silahkan dipin teman-teman supaya tidak tertimpa lagi. Oke. Karena udah kelihatan? Udah, Bang. Udah ya? Udah. Oke. Kita lanjutkan lagi ya. Nah, jadi di sini yang pertama proses. Jadi prosesnya dibuat secara berurut ya. Jadi nanti siapapun yang akan melakukan proses ini selalu mengacu ke sini ya. Ya, tidak ada yang terlewati dan segala macam. Tidak ada caranya si A, si B, si C. Di sini ada PIC. PIC itu siapa yang bertanggung jawab ya. Jadi ketika aktivitasnya di sini, oh si penanggung jawabnya si A. Oh, ketika aktivitas misalkan inspeksi area kerja, oh penanggung jawabnya group leader. Yang membuat daily meeting siapa? Oh, di sini ada engineering dan segala macamnya. Di sini udah jelas. Nah, sehingga nanti ketika ada proses yang terlewati, kita akan tahu, oh ini penanggung jawabnya siapa nih, siapa yang harus bertanggung jawab. Ya. Nah, ketika sistem yang berjalan seperti ini, maka kita tidak akan ada lagi saling menimpali. Oh, ini salahnya si A, salahnya si B. Atau saling angkat tangan, oh bukan salah saya tidak melakukan itu, oh bukan salah saya tidak pernah menyuruh itu. Gitu ya. Nah, itulah tujuannya kenapa ada sistem manajemen. Terus yang kedua adalah standar parameter. Oke, di slide di situ pindah nggak slide-nya? Pindah ya. Oke. Yang kedua adalah standar parameter. Apa bedanya dengan SOP? Ya, jadi kalau kita lihat standar parameter apa sih? Standar parameter adalah petunjuk kerja standar atau tabel standar yang dijadikan acuan dalam menjalankan suatu aktivitas. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat contohnya adalah seperti ini. Ya, ini adalah contohnya. Contoh adalah standar parameter. Artinya apa? Tadi kita sudah membuat suatu langkah-langkah. Ya, jadi dalam suatu proses itu ada sekian langkah, ada 10 langkah, ada 11 langkahnya, ya, 11 aktivitasnya. Nah, sekarang dalam setiap aktivitas kita tetapkan parameternya apa? Ya, misalkan yang ada aktivitas loading, ada aktivitas loadingnya. Nah, ketika aktivitas loading kita buat parameternya. Kalau kita mau loadingnya itu aman, kalau kita mau loadingnya itu produktif, hasilnya optimal, berarti kita harus menetapkan standar tinggi jenjangnya harus berapa ya, dengan tipe alat yang berbagai macam. Untuk lebar jenjangnya berapa ya, dengan tipe alat yang berbagai macam. Dan parameter-parameter lainnya, termasuk metode loadingnya, bagaimana supaya aman, supaya produktif, gitu ya. Itu ditetapkan. Sehingga apa? Sehingga nanti setiap pengawas yang akan mengawasi di situ, dia tahu apa yang harus dia lakukan. Dia ngerti, oh saya supaya pekerjaan saya optimal, berarti saya harus memenuhi standar apa. Gitu ya. Kalau istilah di tambang itu bukan asal goyang. Jadi asal goyang itu yang penting loadernya jalan, haulernya jalan, udah aman. Gitu ya. Nah, kalau itu sih ya udah biasa saja. Gitu ya. Tapi yang lebih adalah ketika sudah jalan dievaluasi. Oh ini harusnya berapa sih? Gitu ya. Jangan-jangan ketika kita setting PC 2000 di suatu tempat, ternyata tempat tersebut tidak memungkinkan menggunakan PC 2000. Atau kita setting HD 785, ternyata tempat tersebut tidak cocok menggunakan HD 785. Nah, itu harus dipertimbangkan. Kemudian, tools yang ketiga. Tools yang ketiga itu ada instruksi kerja. Ya. Yang instruksi kerja itu apa sih? Serangkaian langkah yang dijelaskan secara rinci, urut, dan sistematis, di mana menggambarkan bagaimana suatu aktivitas itu dijalankan dalam suatu fungsi atau unit. Ya. Jadi, kalau kita lihat contohnya adalah seperti ini. Jadi tadi kita sudah menentukan aktivitas. Dalam suatu proses itu ada turunan aktivitasnya, ada 10 aktivitas. Dalam setiap aktivitas kita tentukan nih parameternya apa. Nah sekarang adalah instruksi kerja. Instruksi kerja itu adalah bagaimana aktivitas itu dilakukan. Kita punya aktivitas loadingnya yang aman itu cara melakukannya bagaimana.
mulai dari proses digging-nya yang aman bagaimana, proses swing-nya yang aman bagaimana, manuver dump truck-nya yang aman harus bagaimana. Nah, itu dijabarkan dalam instruksi kerja. Tujuannya apa? Supaya operator-operator paham cara melakukan pekerjaan yang aman sehingga apa? Minim terhadap insiden. Kemudian tools yang keempat. Tools yang keempat ada yang namanya formulir. Yaitu alat bantu berupa isian atau checklist yang digunakan mempermudah pelaksanaan aktivitas atau proses. Ya. Nah, contohnya seperti ini. Jadi kita misalkan engineering nih. Nah, engineering membuat planning kepada produksi. Oh, hari ini perencanaan kerjanya A, B, C, D. Nah, tapi si engineering tidak menetapkan dalam formulir. Dia cuma bilang ke si orang produksinya, nih kamu hari ini kerjanya A, B, C, D ini ya. Nah, siapa yang bakal menjamin bahwa orang produksi itu bakal ingat 4 pekerjaannya? Atau siapa yang menjamin bahwa engineering tidak akan lepas tangan ketika dia memberikan instruksi kepada produksi ya bahwa akan pekerjaan ini ya. Nah, ini adalah salah satu alat untuk apa? Memperjelas tanggung jawabnya. Jadi nanti ketika tiba-tiba si produksi sama engineering disalahin, kenapa kamu overcut? Oh, kenapa kamu overdone? Oh, kenapa kamu ngerjainnya di sini? Nah, ada bukti jelas nih. Oh, berarti engineering itu sudah membuat list pekerjaan ini. Kalau sudah dibuat list ternyata tidak sesuai dengan pekerjaannya, berarti produksi yang salah. Tapi kalau tidak ada listnya, produksinya melakukan pekerjaan yang salah, ya berarti produksi nggak salah. Kenapa? Karena nggak ada listnya. Jadi engineering tidak membuat list pekerjaan yang harus dilakukan secara jelas. Itu tujuannya. Ya. Itu adalah 4 tools sistem manajemen yang biasanya sering digunakan dalam aplikasi sistem manajemen. Ya, itu tools-toolsnya. Ya. Nah, sekarang bagaimana mendevelopnya? Jadi bagaimana tadi kita sudah melihat toolsnya seperti apa. Nah, sekarang bagaimana mendevelop sistem manajemen dalam proses produksi. Nah, yang pertama yang harus kita develop dalam operation system itu yang pertama connecting proses. Ya, jadi kalau kita di awal kita melihat ada proses dari mulai overburden sampai dengan barging. Tapi kalau kita lihat itu kan siklusnya buntu ya, dari mulai awal sampai akhir udah aja berhenti aja. Nah, kita lihat connecting proses sesuai dengan siklus PDCA. Ya, jadi kalau tadi nggak ada planning, nah sekarang planning dimasukin nih. Supaya kita bisa mengidentifikasi proses secara keseluruhan ya di tambang kita ini. Dari mulai proses planningnya, kemudian dilanjutkan dengan land clearingnya, kemudian topsoil removal-nya, disposal dari topsoil kemudian loosening ya, atau dari topsoil juga ada yang dari topsoil ke loosening, ada yang topsoil ke disposal. Kenapa? Karena yang namanya topsoil removal itu tidak harus berlanjut kepada pemberaian ya. Ada juga yang setelah topsoil lahannya digunakan untuk pengelolaan disposal ya. Kemudian overburden removal ya. Jadi OB-nya ada yang ke disposal, batu baranya lanjut dengan proses cool extraction ya. Nah, kemudian dilanjutkan dari sini ada proses room-nya, ada cool transportnya, ada cool crushing sampai pot stockpile-nya ya. Nah, kemudian di sini ada garis biru nih ya, ada garis hitam, ada garis biru ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ini di kotak topsoil removal, loosening, OB removal, cool extraction itu akan disupport oleh ini. Akan disupport oleh proses main project support, dewatering, terus pit route. Ya, pit route itu jalannya. Nah, jalan ini, proses-proses ini dia akan mensupport di sini. Dengan menggunakan bisnis proses ini, kita akan bisa melihat bagaimana proses yang satu keterkaitannya dengan proses yang lain. Nah, itu tujuannya bagaimana kita membuat yang namanya connecting process. Jadi kita bisa melihat proses-proses yang satu, dia akan mempengaruhi proses yang mana. Proses yang ini, dia akan terpengaruh dari proses yang mana. Nah, ini akan mempermudah kita nanti mendevelop sistemnya. Ya. Jadi kita membuat connecting prosesnya dulu. Ya. Kita lihat di sini main survei. Kenapa di luar? Ya, karena main survei dia akan mensupport kegiatan-kegiatan yang di dalam sini. Ya. Termasuk planning. Ya, planning juga di luar posisinya. Kenapa? Karena planning itu cikal bakalnya. Dia akan membuat planning untuk keseluruhan aktivitasnya. Ya. Main support, dia akan mensupport untuk kegiatan route-nya. Jadi main survey itu bagaimana dia membuat patok acuan ketika pit route-nya. Di OB removal juga sama, patok acuan leaching limitnya, kemudian patok acuan
untuk batas-batas crash-nya, to-nya, batas-batas bench-nya, ini aktivitas main survei ini. Nah, kemudian ada aktivitas monitor kontrol, ya. Jadi semua proses ini harus dilakukan kontrol. Kenapa? Ya tadi kita harus ingat selalu yang namanya sistem manajemen itu selalu terikat dengan yang namanya proses PDCA, Plan, Do, Check, Action. Maka harus ada proses monitor kontrol. Kenapa? Kalau kita tidak ada monitor kontrol, maka kita tidak akan tahu ada kesalahan atau tidak dalam proses kita. Ya, kita tidak tahu ada deviasi atau tidak. Kita hanya tahu ya udah hasilnya segitu. Ya. Nah, jadi ini langkah pertama, connecting proses. Ya, kita buat prosesnya. Nanti di tiap perusahaan mungkin akan beda-beda prosesnya. Silakan tiap perusahaan menyesuaikan dengan prosesnya masing-masing. Ya, ini saya hanya mencontohkan saja. Nah, kemudian langkah yang kedua, identification process. Apa sih maksudnya identification process? Ya, jadi kita mengidentifikasi mana yang proses, mana yang subproses, mana yang activity. Ya, jadi di sini ada proses, ada subproses, ada activity. Ya, proses, subproses, activity. Nah, saya ambil contohnya. Jadi kalau yang namanya proses itu adalah globalnya lah ya, global prosesnya. Nanti subproses itu adalah detail-detailnya. Activity itu udah langkah-langkahnya. Nah, identification proses. Jadi dari sini, ini adalah proses nih. Land clearing-nya proses, topsoil removal-nya proses, loosening-nya proses, over removal proses, cool traction proses, disposal management proses. Nah, langkah berikutnya adalah mengidentifikasi dari disposal management atau dari OB removal, itu subprosesnya apa saja, activity-nya apa saja. Ya. Jadi ini saya ambil contoh. Ya. Ini tadi adalah connecting proses. Jadi proses yang sudah kita koneksikan. Ya, ini prosesnya, ini ada planning, ya, ini planning. Kemudian ada OB removal. Ya, jadi yang namanya planning dia adalah source dari segala hal. Planning source dari land clearing, planning source dari loosening, planning source dari OB removal. Ya, jadi OB removal, nah, OB removal itu subprosesnya apa sih? Nah, ternyata dalam proses OB removal itu tidak melulu hanya OB removal, toh ada yang namanya waste removal. Jadi waste removal itu OB keringnya. Ya, kemudian ada mud removal juga. Jadi selain ternyata ada OB kering, ya dalam overburn itu pasti ada proses pengelolaan lumpurnya juga. Siapa tahu dari tambang yang mau kita kelola ada lumpur di situ, sehingga mau nggak mau harus kita keluarkan. Kemudian ada main slope forming. Jadi yang namanya overburden removal, terutama di end wall, itu pasti ada yang namanya subproses main slope. Ya, bagaimana melakukan slopingnya, bagaimana melakukan bench-nya, ya, membentuk bench-nya, ya, membuat slope-nya, itu pasti ada di waste removal. Kita identifikasi nih, ya, waste removal, mud removal. Nah, sekarang dari waste removal, activity-nya apa saja? Oh, dari waste removal itu ada activity loading-nya, ada activity hauling-nya, ada activity dumping-nya, ada lighting-nya. Kenapa lighting? Ya, karena kalau pekerjaannya dilakukan malam hari, ya mau nggak mau harus ada lighting-nya. Berarti ada pengelolaan lighting di situ, ya. Selain loading, hauling, dumping. Mud removal juga sama, kita identifikasi. Oh, ternyata mud removal itu aktivitinya ada loading, ada hauling-nya, ada dumping-nya, ada lighting-nya, ya. Kemudian main sloping. Main sloping itu aktivitinya apa sih? Oh, biasanya kita akan melakukan dosing. Membentuk slope berarti kita akan melakukan yang namanya excavating. Ya, excavating pembentukan slope. Ya, ini adalah mendeskripsikan atau mengidentifikasikan proses. Ya, identifikasi proses. Sorry, ini bukan identifikasi prosedur ya, identifikasi proses. Ya, sama proses-proses yang lain juga diidentifikasi nih. Jadi dari land clearing diidentifikasi, yang disposal juga sama diidentifikasi. Saya ini mencontohkan yang overburden-nya saja. Ya, nanti mungkin kalau teman-teman silakan perusahaannya identifikasi dari tiap-tiap proses. Yang cool extraction, monitor kontrol, main survey. Main survey juga identifikasi aktivitinya apa saja. Misalnya aktivitinya ada activity join survey, ada activity topo, ada activity data collecting, pengolahan data. Nah, itu ada activity-activity dari main survey, ya. Nah, setelah prosesnya diidentifikasi, baru kita kelompokkan. Ya, kita kelompokkan. Untuk proses dan subproses, maka dasar hukum yang kita buat adalah SOP. Ya,
Jadi yang namanya proses dengan subproses itu dasar hukum yang kita buat atau prosedur yang kita buat berupa SOP. Jadi nanti SOP itu dia akan merutut. Nih activity 1 dilakukan ya, seperti apa, activity 2, activity 3, activity 4. Bisa jadi juga dalam SOP ini itu tidak melulu tentang activity ini. Ya. Bisa jadi SOP ini salah satunya activity main survei masuk. Ya, kayak misalkan nanti dalam proses observation itu ada proses pemasangan ditching limit. Jadi ditching limit itu harus dipasang dulu sebelum dilakukan ditching. Ya supaya apa? Supaya tidak overcut ya. Atau tidak yang harusnya jadi bench jadi kepotong ya. Itu tujuannya. Nah, tapi di sini boleh secara aktivitinya kita kelompokkan sendiri prosesnya, proses main survey. Tapi ketika proses over removal, activity main survey kita masukkan ke SOP-nya di over removal boleh, nggak apa-apa ya, supaya untuk menunjukkannya, untuk memperjelas activity di sini. Nah, untuk activity ya tadi yang SOP itu dikelompokkannya untuk membuat payung hukum untuk proses. Nah, detail ke bawahnya kita menggunakan apa? Detail ke bawahnya kita menggunakan standar parameter INK dan form. Jadi di sini dalam loading OB, standar parameter loading OB itu apa sih? Tadi saya bahas di awal. Oh, kalau loading OB supaya produktif, lebar jenjangnya harus bagaimana? Tinggi jenjangnya harus berapa? Supaya apa? Supaya loadingnya cepat, produktif, ya, tidak lama-lama. Ya. Kemudian instruksi kerja, loading OB yang aman itu seperti apa? Cara ditching-nya, cara swing-nya, cara masukin load-nya seperti apa, manuver dump truck-nya bagaimana, itu di INK. Ya, termasuk form-nya juga, ya. Form ketika akan melakukan proses loading, ya, dan segala macamnya. Termasuk inspeksi kerja. Ya. Oh, saya akan melakukan inspeksi area kerja, memastikan bahwa area kerja yang saya awasi aman. Supaya tidak ada yang terlewat, berarti kita harus bikin form. Harus punya form apa? Form checklist. Ya. Oh, berarti di area form yang harus dicek apa aja? Banwall-nya harus dicek. Ya, kondisi lebar flow-nya harus dicek. Ya. Kemudian, apakah ada drainasenya atau tidak dicek. Ya, itu untuk membantu kita apakah area kerja yang kita kelola, yang kita awasi sudah benar-benar aman untuk beroperasi atau belum. Ya. Nah, ini contoh. Ya, contoh untuk bagaimana SOP, penerapan SOP ya. Jadi penerapan SOP itu yang pertama tadi kan bagaimana kita identifikasi proses. Ya. Ini kita melakukan proses overburden removal. Kita cek nih, oh overburden removal itu dimulai dari mana dulu nih? Dari delimitingnya, kemudian dibuat pembuatan perintah kerja harian dari section head kepada GL apa supaya GL jelas nih, oh section head saya itu ngasih pekerjaan itu apa aja sih pekerjaannya gitu ya. Nah, kemudian inspeksi area kerjanya dilakukan oleh siapa. Ini aktif setiap proses, setiap langkah itu pasti di atasnya ada PIC-nya ya. Ini adalah penanggung jawabnya. Jadi inspeksi kerjanya dicek sama GL-nya, kemudian baru proses operating-nya, ya, kemudian monitor kontrol, pembuatan handover. Ini adalah bagaimana proses of removal dijalankan. Apakah sesuai dengan SOP-nya? Enggak. Nah, jadi ketika nanti kita di lapangan, oh, kenapa ya bisa overcut? Nah, berarti kita cek nih, ternyata sebelumnya di ditching itu harus ada pemasangan take out ditching limit. Nah, dipasang enggak? Oh, ternyata enggak dipasang nih ditching limitnya. Oh, wajar dong overcut. Kenapa? Karena ditching limitnya enggak dipasang. Padahal aturannya sesuai SOP-nya sebelum dilakukan ditching harus pasang patok ditching limit supaya apa? Ada acuan ya. Nah, ini untuk meminimalisir ya kesalahan-kesalahan supaya apa? Supaya prosesnya efektif ya, tepat ya, nggak ada pekerjaan-pekerjaan yang sia-sia ya. Kemudian setiap orang akan melakukan dengan cara yang sama, tidak lagi cara si A, si B, si C. Ya, udah sesuai dengan prosedurnya, harus begini, cara melakukannya begini gitu ya. Kemudian bagaimana standar pekerjaan itu dipenuhi. Ya, jadi kalau kita lihat ini lebar kerjanya udah tinggi, lebar jenjangnya udah sesuai belum sih? Lebarnya sesuai dengan alatnya. Ya, kalau alatnya pakai X3600, oh ini lebar jenjangnya harus berapa nih? Tinggi jenjangnya harus berapa? Ya, terus permukaan frontnya rata nggak? Nah ini dicek. Makanya standar-standar ini menjadi acuan buat pengawas bagaimana seorang pengawas ketika melakukan pengawasan di lapangan. Apa yang harus dia penuhi di lapangan.
Sama, buat engineering juga jadi acuan. Ketika engineering menempatkan suatu alat, dia harus nge-refer ke parameter ini. Oh, saya kalau menempatkan PC 3000 di interbadan yang kecil, ya nggak akan mungkin. Oh, saya kalau nempatin PC 2000 di IB yang cuma 20 meter atau 10 meter, ya nggak akan produktif. Itu jadi acuan, gitu, supaya baik itu engineering-nya, baik itu produksinya, itu selalu menempatkan sesuatu dengan tepat. Kemudian, ini formulir, ya. Apa tujuannya? Ketika meeting nih, oh, tiap hari ini meeting, koordinasi, hari ini mau ngerjain apa, tapi tidak dituangkan di sini, ya siapa yang menjamin bahwa seseorang itu akan ingat, ya? Atau siapa yang menjamin bahwa ketika engineering pagi bilang A, tiba-tiba siang bilang B, begitu sore bilang C, ya. Kalau tidak ada bukti yang jelas ini, ya udah akhirnya jadi kerjaannya semrawut. Atau mungkin produksinya yang jalan sendiri, ya, engineering rencanaannya A, produksinya ngerjainnya B. Nah, akhirnya nggak selesai-selesai. Ya. Nah, kemudian untuk keseluruhan proses juga sama ya, diidentifikasi, dicek ya, dari sisi planning, bagaimana pembuatan kriteria desainnya, bagaimana membuat kriteria desain yang benar, bagaimana membuat kriteria desain yang baik ya. Kemudian pembuatan peta ya, pembuatan petanya ya, dalam setiap pembuatan peta atau pembuatan peta yearly-nya, quarterly-nya, monthly-nya atau peta weekly ya. Peta weekly itu harus ada apa saja sih supaya informasinya bisa jelas diterima oleh orang-orang produksi. Ya, jadi nggak ada ceritanya nanti ketika engineering-nya si A itu maps-nya lengkap, semua ada. Terus ketika si engineer A-nya cuti, engineer B yang ngerjain. Engineer B-nya ketika membuat maps, cuman konturnya doang. Ya, informasi yang lainnya nggak ada. Nah, itu. Jadi akhirnya kalau nggak ada prosedur yang ditetapkan, akhirnya setiap orang semaunya sendiri. Ya, bikin maps-nya tergantung mood. Ya. Kemudian ditetapkan bagaimana distribusinya, siapa yang layak mendapatkannya. Ya, kemudian didistribusiinnya ke siapa saja. Ya. Rutin nggak didistribusiinnya? Nah, ini baru ditetapin. Ya, ini menjadi parameternya. Kemudian land clearing juga sama diidentifikasi. Kalau proses land clearing itu seperti apa sih? Ya, dari mulai ada perencanaan kerjanya dulu, kemudian harus ada acuan patok-patoknya. Ya, jangan sampai nanti lahan orang di land clearing ya, yang salah-salah malah nanti parang yang bertindak gitu ya. Nah, jadi harus ada patok yang jelas. Preparation-nya bagaimana? Apakah sudah sesuai prosedur belum? Ya, jadi ketika preparation untuk land clearing, peralatan yang harus digunakan apa saja? Helmnya sudah sesuai dengan standar untuk land clearing belum? Alat-alatnya, eksavatornya, ya. Kalau dosernya udah pakai ROPS belum? Ya. Terus untuk eksavatornya udah pakai FOPS belum? Ya. Ketika execution-nya juga sama, ya. Apakah seorang pengawasnya dia sudah punya sertifikat untuk mengawasi land clearing belum? Sudah memahami standar-standar ketika terjadi emergensi, misalkan tiba-tiba disengat lebah, harus bagaimana nih tindakannya, itu harus tahu semua. Jadi jangan sampai bunuh diri, ya nggak tahu prosedurnya, nggak tahu tata caranya, tiba-tiba main land clearing aja. Ya. Kemudian tata cara land clearingnya, ya tahapannya dari mulai apa saja, udah paham belum? Jadi jangan tiba-tiba nanti land clearing masih ada rumput-rumput kecil, tiba-tiba langsung tebang pohonnya. Padahal kan harusnya rumputnya dulu dipotong, ya. Kemudian grubbingnya, cuttingnya, baru brushingnya, atau brushing, grubbing, cuttingnya. Itu harus diperhatikan. Apakah sudah paham belum pengawasnya? Ya, sudah ngerti belum? Nah, itulah tujuannya kenapa dibuat standar parameter dan prosedurnya. Soil removal juga sama. Ya, prosesnya bagaimana, tipe alat yang digunakan. Oh, kalau saya mengambil topsoil, alatnya harus apa nih? Pakai PC 2000, 200, 400, 12,5. Metode loadingnya bagaimana nih supaya eksavatornya nggak ambles, karena kan soil itu kan lunak ya, color yang juga nggak ambles. Soil treatmentnya, apakah semua pengawas sudah ngerti belum bagaimana treatment soil? Jangan-jangan karena nggak ada standarnya, pengawasnya yang satu dumping disposal gabung sama OB, satu di dumpingnya terpisah. Ya, ini harus dipahami semua. Kemudian pemberian juga sama. Tipe alatnya harus ngerti metodenya bagaimana, flow prosesnya bagaimana, OB removal juga sama, tipe alat, metode, flow prosesnya, fleet manajemennya. Jadi ternyata di operation system juga dibahas bagaimana fleet management. Nah, cuman mungkin saya pengen bahas fleet management, tapi kelihatannya
hari ini nggak cukup waktunya, mungkin nanti di sesi yang lain kita akan bahas fleet management. Jadi fleet management juga sama tuh mempengaruhi operation system. Jadi kalau saya punya hauler 4, ternyata match factor-nya cuma 0,8, saya pengen jadi 1. Mana yang lebih baik? Nambah haulernya atau dibiarkan saja? Nah, itu juga ada pertimbangannya tuh. Ya, nggak mesti yang namanya naikin match factor jadi 1 itu dengan nambah hauler, gitu ya. Ada cara-cara lain. Nah, ini juga harus pertimbangan fleet management. Ya. Ketika misalkan kita punya 3 fleet, ya, misalkan fleet yang 1 breakdown, haulernya apakah standby atau pindah-pindahkan, ya, itu juga ada pertimbangan-pertimbangannya. Nah, ketika fleet management juga sama, itu harus ada ketetapan-ketetapannya. Supaya apa? Supaya semua pengawas itu ngerti, oh kalau yang ini breakdown, maka apa yang harus dilakukan? Apakah haulernya dipindahkan atau ada treatment-nya? Nah, itu dibuat tuh parameternya di operation system. Jadi, fleet management-nya juga lebih terkontrol. Kemudian fit finishing-nya juga sama. Ya, fit finishing-nya, jadi cara membuat sloping gimana, cara membuat bench-nya bagaimana. Ya. Disposal juga sama, metode dumping-nya, metode dosing-nya yang aman bagaimana, jangan sampai ada hauler yang jatuh terbalik gitu ya. Maka metodenya harus bagaimana, jarak dumpingnya harus seperti apa, harus dipenuhi ya. Terus acuan batas dumpingnya juga harus pakai apa gitu ya. Kemudian setiap kemajuan berapa harus dilakukan evaluasi. Nah, itu juga dibuat di sini disposal management. Di cool extraction juga sama, bagaimana treatmentnya ketika proses cool treatment dari mulai proses pembersihan batu baranya, ya, pembersihan batu baranya, cleaningnya, kemudian proses pengambilan batu baranya, bagaimana treatment material-material hasil cleaning supaya tidak terkontaminasi, bagaimana memanage kontaminasinya, ya, supaya tidak terjadi lagi ada kontaminasi, baik itu big pool, ya, batu bara yang besar-besar, atau kontaminasi metal, atau kontaminasi kaleng-kaleng, sampah. Nah, itu juga ada treatmentnya di sini, dibuat tuh treatmentnya ya, di operation system ini, bagaimana treatmentnya, dan harus dipahami. Kemudian main survei, bagaimana stake out yang benar, bagaimana jarak stake out yang ideal, ya, jarak stake out-nya, ini bagaimana membuat topo, ya, atau membuat masang patok itu yang ideal jaraknya berapa sih ketika kita akan membuat tunya disposal, supaya disposalnya nggak ada yang over. Jadi jarak patok tunya harus berapa, jarak tu lainnya, itu ada prosedur, harus dibuat standarnya. Terus toponya juga sama, ya. Kemudian ketika melakukan top joint survey nih, ya, bagaimana jarak aman melakukan joint survey ketika berada di area fleet, ya. Jangan sampai ketika melakukan joint survey dekat dengan manuver HD atau dekat dengan swingnya ekskavator. Ini harus jelas nih. Joint survey itu jaraknya harus berapa dengan alat berat. Nah, itu dibuat tuh prosedur-prosedurnya, ya, standar parameternya. Yang main service juga sama, lebar jalannya harus berapa nih. Terus kemudian grade jalannya harus berapa, super elevasinya harus bagaimana, kemudian cross fall-nya harus berapa, ya, supaya apa? Supaya tidak terjadi genangan di jalan, supaya jalannya terawat. Maintenance-nya, prosedur maintenance bagaimana? Berapa jarak maintenance ideal itu harusnya per berapa meter sih? Ya. Terus bagaimana cara kita memanage proses maintenance-nya? Ya, per berapa kali sehari? Dibuat segmennya seperti apa? Nah, inilah yang bagaimana operation system dijalankan. Nah, tadi contoh yang overburden yang di atas ini untuk keseluruhan prosesnya. Ya, cuman di sini saya nggak jabarkan semua ya, karena sangat banyak sekali. Nah, biasanya saya kalau ngejabarkan ini bisa 1 minggu untuk proses trainingnya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah implementasinya. Ya, bagaimana implementasi operation system. Yang pertama tadi kita sudah buat connecting proses. Tadi tahapan pertama itu connecting prosesnya. Yang kedua adalah identifikasi proses. Ya, identifikasi proses. Setelah identifikasi proses baru development prosedurnya, ya, SOP-nya, kemudian standar parameternya, instruksi kerjanya, kemudian formulir-formulir yang mau kita gunakan apa. Nah, fase yang keempat adalah implementation. Ya, jadi kita punya sistem yang bagus nih, kita sudah identifikasi prosesnya, kemudian kita sudah buat dari masing-masing proses, prosedurnya seperti apa, standar parameternya apa. Tapi yang berikutnya sosialisasi. Kenapa? Kita punya sistem, tapi kalau orang-orang yang di lapangannya tidak paham, ya percuma.
ya, maka harus ada sosialisasi, harus ada training, harus ada coaching. Jadi yang namanya sistem itu bukan berarti hanya bendanya saja, toolsnya saja, tapi orangnya juga harus terlibat. Percuma kita punya sistem yang bagus, tapi orangnya tidak terlibat, ya, sia-sia. Ya, jadi maka orang-orangnya juga sama, harus mendapatkan training, harus mendapatkan coaching, bagaimana sistem itu dilakukan. Ya, jadi sistem itu membuatnya bisa jadi orang khusus, orang spesialisnya lah ya yang membuat sistemnya. Tapi ketika implementasinya, cara melakukannya, apa saja yang harus dipahami, semua orang harus paham. Ya, pengawasnya harus paham, engineer-nya harus paham. Maka harus dilakukan training, harus dilakukan coaching kepada orang-orang yang akan terlibat dalam proses tersebut. Ya, engineering-nya, produksinya, SHE-nya mungkin kalau dia terlibat, plannya juga sama kalau dia terlibat dalam proses. Kemudian setelah socialization adalah implementasinya. Ya, jadi semua orang-orang sudah paham, sudah mengerti implementasi. Mulailah prosesnya jalankan. Semua harus paham, mulai melaksanakan bagaimana prosedurnya yang benar, bagaimana standarnya yang benar, ya, bagaimana instruksi kerjanya yang benar, sambil dimonitoring. Nah, yang ketiga adalah controlling. Kita sudah punya sistem, tapi kita tidak kontrol, itu akan percuma. Sistemnya nggak akan jalan. Ya, jadi setelah sosialisasi, implementasi, kemudian yang terakhir controlling. Controllingnya apa? Berupa audit dan KPI. Jadi audit ini dilakukan oleh siapa? Auditor. Auditor itu orang-orang yang ahli terkait dengan si sistemnya atau spesialis sistemnya. Ya, dia audit untuk audit apakah prosesnya sudah jalan atau belum. Ya, sudah sesuai dengan standar-standar dan prosedurnya atau belum. Ya, nanti dicek tuh deviasinya di mana. Yang kedua adalah menggunakan KPI indikator. Jadi setiap orang, baik itu dari level GL-nya, atau bahkan mungkin level operatornya, sampai level project manajernya harus punya KPI, ya, Key Performance Indicator terkait dengan implementasi si operation system. Ya, mungkin di tiap level akan beda KPI-nya. Ya, jadi kalau PM-nya, project manajernya, mungkin KPI-nya keseluruhan. Oh, operation system-nya harus indeksnya harus sekian. Nah, tapi di level GL-nya mungkin dia harus perbagiannya. Oh, misalkan si GL-nya KPI-nya adalah saya harus berapa persen lebar jenjang kerja saya yang sesuai dengan standarnya. Nah, itu KPI-nya dia si GL. Di operator mungkin beda lagi. Oh, seberapa kecil deviasi kesalahan dia mengoperasikan unit menggunakan teknik yang salah. Ya. Berapa persen kesalahan menggunakan tekniknya untuk level operator. Itu KPI. Ya, jadi ketika semua orang punya KPI-nya masing-masing terhadap bagaimana implementasi sistem, maka dia akan jalan dengan baik. Tapi ketika setiap orang, setiap fungsi itu tidak punya KPI, maka akan percuma. Sistemnya nggak akan berjalan optimal. Ya, jadi harus masuk KPI-nya. Selain audit, KPI itu adalah sebagai fungsi controlling-nya. Ya. Kemudian yang kedua, ya, tadi kita sudah berbicara sistem manajemen. Nah, jadi sistem manajemen itu adalah istilahnya dasarnya dulu ya, akarnya dulu. Jadi kalau kita sistem manajemennya belum kuat, itu kalau kita langsung menggunakan sistem digital itu menurut saya sia-sia. Ya, karena sistem digital itu core bisnisnya, itu core pengoperasian itu dari sistem manajemennya dulu. Jadi pertama kita bangun sistem manajemen dulu. Sistem manajemennya sudah bagus, berjalan dengan konsisten, berjalan baik, maka bantu dengan sistem digital. Jadi sistem digital itu untuk mempermudah sistem manajemen. Ya. Jadi kalau kita lihat sistem digital, ya. Jadi ini adalah bukan identifikasi ya, artinya penjabaran dari sistem manajemen sebetulnya. Ini dari mulai planningnya, kemudian bagaimana execution-nya, kemudian nanti ada fungsi controlling-nya bagaimana. Nah, itu semua sistem manajemen alurnya dari mulai. Nah, kemudian alat bantunya menggunakan sistem digital. Ya, jadi engineering kan tugasnya membuat planning nih, dari production targetnya, instruksi kerjanya, terus kemudian hal-hal yang lainnya apa saja. Kemudian ada daily meeting. Nah, daily meeting yang sebelumnya kita menggunakan form, nah sekarang kita bantu menggunakan apa? Digital. Jadi setiap daily meeting, planningnya mau seperti apa yang akan dilakukan hari ini, terus pekerjaannya apa saja, itu di inputnya ke digital, ke sistem computerized. Tujuannya apa? Tujuannya adalah
kalau menggunakan form, itu yang menjadi kendala ketika tambang semakin luas, tambang semakin besar, maka proses penyampaian form kepada lini terdepan, khususnya ke pengawas lapangan terdepan itu menjadi lama. Jadi meetingnya jam 7 pagi, si pengawas itu baru dapat planning dengan instruksi kerjanya baru jam 12 siang, kan udah telat tuh. Jadi udah waktunya udah 5 jam lebih. Nah, digital untuk mempermudah. Jadi meetingnya jam 7, jam 7.15 diupdate, saat itu juga langsung pengawas sudah dapat nih, oh hari ini saya akan melakukan ini nih, planningnya ini, tujuannya ke sini. Nah, jadi digital itu untuk mempermudah, ya. Jadi sistem manajemennya dibenerin dulu, ya, dibuat sustainable dulu, ya, berkelanjutan dulu, baru masuk ke digitalnya. Digital membantu. Nah, jadi kalau orang sudah terbiasa nulis, ya, maka yang berikutnya kebiasaan nulisnya dipindahin input ke digital. Jadi yang tadinya pengawas bisa tahu planningnya jam 12 siang, nah, sekarang bisa langsung tahu. Ya, setelah di-upload, 5 menit kemudian langsung. Malah kalau jaringannya bagus, langsung 1 menit kemudian udah dapat nih si pengawasnya. Dan kemudian dengan bekal ini pengawas langsung nih melakukan operation mining-nya. Nah, digital yang berikutnya apa untuk fleet management? Ya, sekarang teknologi yang berikutnya fleet management bisa dibantu dengan menggunakan dispatch misalkan. Kalau misalkan perusahaan-perusahaan yang sudah mulai invest ya kayak Jigsaw seperti itu ya. Sebenarnya produknya banyak lah ya. Ada Jigsaw, ada macam-macam. Nah, itu untuk membantu sebetulnya. Ya, tapi si orang yang mengontrol dispatch ini dia harus ngerti dulu dengan prinsip fleet management sistemnya. Kalau dia tidak ngerti dengan prinsip fleet management system, percuma ada dispatch, nggak akan optimal. Ya, karena gini, terkadang dispatch sistem Jigsaw yang sudah sangat canggih pun masih ada error-errornya ya. Kadang masih ada errornya. Artinya kita juga harus melihat secara manualnya. Ya. Jadi kalau dispatch itu kita melihat nih, kadang Jigsaw itu dia ada yang namanya fitur optimizer. Jadi optimizer itu dia fiturnya dia akan membuat otomatik dia akan ketika si loader itu punya digging rate itu adalah kemampuan digging yang tinggi, maka si loader itu akan disuplai truk sebanyak mungkin. Ya, maka nanti suatu saat kita akan melihat optimizer itu pada satu fleet haulernya numpuk sampai ngantri-ngantri, di satu sisi fleetnya ada yang kosong nggak kebagian hauler. Nah, kadang di situ kita harus bermain manual juga, gitu ya. Artinya dispatch juga atau Jigsaw juga tidak menjamin fleet management system-nya lancar, tetap harus dibantu dengan analisa kita sebagai seorang dispatchernya. Ya, jadi dispatcher juga nggak boleh langsung 100% mengandalkan sistem si Jigsaw-nya. Dia juga harus mengerti dengan prinsipnya. Jadi ketika ada yang miss, maka dia harus membuat secara manualnya. Nah, kemudian dari SHE-nya, misalkan dari penemuan hasil inspeksi mingguan misalkan ya, atau kemudian dari data-data inspeksi unit ya. Nah, ini kemudian semua masuk datanya ya. Jadi kalau sistem operation-nya udah jalan atau manajemen sistem jalan, ini membantu sebetulnya. Digital itu membantu. Jadi SHE input secara digital. Dispatch dia akan mengupload data secara digital. Plan dia akan mengupload data yang service, mana yang breakdown itu secara digital. Dia akan masuk di sistem sini, digital system dalam server di sana. Nah, dia akan mengkolaborasikan semua data. Data dari sini, dari hasil meeting, dari planningnya, data dari activity-nya apa saja, ya, dari activity-nya apa saja nih, mana yang pekerjaan yang masih outstanding, mana pekerjaan yang sudah selesai. Nah, ini akan termonitoring di sini, di server ini. Nah, tapi prinsipnya di sini itu mengikuti sistem manajemen dulu. Alur sistem manajemennya bagaimana? Nah, nanti digitalnya dia akan mengikuti. Makanya kalau digital, kita menggunakan digital, tapi sistem manajemennya belum ada, itu menurut saya percuma, gitu ya, karena nanti tidak akan berfungsi baik. Ya. Nah, jadi nanti yang tadinya informasi breakdown, informasi unit service itu selalu informasinya by radio, jadi orang CDP atau MCR-nya teriak-teriak ke lapangan, DT nomor sekian akan servis, pengawas DT sekian sudah ready, gitu ya. Nah, nanti kalau udah pakai digital, pengawas tinggal upload
menggunakan tablet. Oh, dicek nih, hari ini yang DT service, DT berapa aja, yang DT ready, oh ini hambatan produksinya apa nih? Kenapa bisa tidak tercapai? Kenapa produktivitasnya nggak tercapai? Gitu ya. Oh, hambatannya di mana? Di frontnya, di jalannya, di disposalnya. Nah, makanya tadi kenapa kita petakan di area disposal, kita petakan di area front, untuk kita bisa mengidentifikasi setiap problem-problem di masing-masing area. Gitu ya. Nah, sehingga nanti tinggal reportingnya juga lebih jelas. Ya. Nah, ini namanya digital system. Ini untuk membantu. Ya. Nah, ini contoh nih, yang tadinya menggunakan form, ya, engineering WO tadi menggunakan form, ini menggunakan digital. Jadi langsung tuh si engineeringnya input. Hari ini lokasinya di mana, aktivitasnya mau apa, fleet yang akan beroperasi berapa, perencanaannya akan seperti apa. Nah, nanti di sini produksi akan langsung terima online langsung. Oh, ini pekerjaannya segini, ini. Nah, dan artinya dengan begini, semua pekerjaan itu bisa dipertanggungjawabkan. Oh, saya mengerjakan sesuai dengan yang di list di sini. Berarti kalau saya mengerjakan pekerjaan di list di sini, berarti saya salah. Ya, atau engineering ternyata minta pekerjaan di luar list ini, berarti kita bisa menolak produksi. Oh, kita nggak ada listnya di sini yang harus dikerjakan, boleh nolak, gitu ya. Nah, karena di sini udah ada list yang sudah di-update. 5 menit lagi. Siap. Ya, terakhir nih finishing. Ya, jadi, nah dengan digital system sebetulnya membuat mata kita menjadi lebih luas. Digital system itu adalah memperluas penglihatan kita, monitoring kita menjadi luas. Tapi terus problem identification nih, ketika terjadi masalah kita tahu nih ada masalahnya di front, di jalan, di disposal. Di front mana? Front A, front B, front C, disposal A, B, C. Ya. Activity yang progres apa, yang belum selesai apa. Jadi ketika kita melihat, oh ini produksi nggak sampai, kenapa ya? Oh ternyata ada activity yang belum beres nih. Kenapa activity-nya belum beres? Oh ternyata di sini alatnya breakdown nih, yang harusnya hari ini bisa beroperasi 10 alat, ternyata cuma 8 alat yang beroperasi. Jadi semua informasinya terintegrate. Ya, kita bisa tahu tren produksi, kita bisa tren productivity, dan data-data lain yang kita butuhkan. Nah, itulah fungsinya digital system untuk membantu. Ya. Nah, di sini juga sama, nanti di profesi tablet lagi, jadi nggak perlu bawa kertas-kertas lagi nih si pengawas. Itu menggunakan tablet, dia bisa tahu, oh saat ini berapa sih produksinya, saat ini produksinya berapa, jam kerjanya, produktivitasnya, kemudian activity progress, oh pekerjaan saya yang beres apa, pekerjaan saya yang belum beres apa. Kemudian pengawas juga bisa membuat reportnya juga langsung ke sini, pekerjaan saya sudah beres, pekerjaan saya belum beres, daily plan, daily assignment, ya semua terintegrate di sini. Ya. Nah, operation system dengan adanya sinergi antara digital, people capability, dan management system, maka akan menghasilkan, itu bisa didapatkan dengan adanya sinergitas antara digital system, capability, dan management system. Kalau digital systemnya masih belum kesampaian, minimal ini yang dulu, management system dan people capability-nya dulu disinergikan. Ya. Nah, next step, ketika sebuah perusahaan sudah menerapkan operasi sistem yang baik, ya, maka tahapan berikutnya suatu perusahaan bisa meninggikan nilai jualnya dengan apa? Dengan mengambil sertifikasi ISO 9001 mutu, ISO 45001 terkait dengan K3LH, dan ISO 14001 terkait dengan sistem lingkungan hidup. Ini biasanya ISO yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan tambang. Ya, ini berhubungan langsung dengan orang nih, kita bisa memerintah orang, kita jadi biar mereka lebih pede nanti gimana treatmentnya gitu loh, supaya mereka nanti begitu memasuki dunia kerja mereka lebih pede lah. Oh saya harus begini. Jadi
mereka nggak bingung. Kebanyakan kan kita begitu masuk dunia kerja, apalagi di tambang nih kan bingung nih. Apalagi kalau kita sarjana kan begitu masuk kan kita levelnya sudah pengawas kan. Ya. Kita harus memerintah orang, kita harus mengatur orang. Ya. Terus nanti pas ada clash dengan orang, caranya gimana? Apalagi kan kalau udah ada clash dengan orang, apalagi nanti begitu kita masuk dunia kerja, ada orang yang levelnya sama dengan kita, sementara mereka udah kerja lama di situ. Misalnya mereka dari SMA, terus karena lama kan menduduki posisi, mau naik ke posisi kita karena kita sarjana, begitu masuk langsung di posisi itu kan pasti ada rasa gimana gitu kan dengan ini mereka. Nah itu mungkin trik-triknya atau gimana lah ininya caranya Kang Topan berbagi pengalaman di sini gitu kepada ya kita dan adik-adik yang ada di sini lah gitu. Mungkin itu aja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya silahkan Kang Afdal Muhajir untuk bertanya. Ya, halo, Assalamualaikum Bang, Pak Eka. Waalaikumsalam. Ya, mungkin berhubung masalah yang tadi jigsaw ya Bang. Saya kurang memahami juga, jadi saya cuma pengen tahu Bang, apa aja deviasi yang sering terjadi Bang dalam operating system dengan menggunakan jigsaw itu Bang. Oke. Terus Bang, apa yang dilakukan kalau terjadi gangguan sinyal pada sistem jigsaw-nya Bang? Itu aja Bang, cukup Bang. Terima kasih ya Bang. Oke. Selanjutnya silakan Kang Gary Gumilar, silakan pertanyaannya. Halo, Kang Gary, silakan kalau ingin bertanya. Atau kita skip dulu, Kang Gary, langsung ke Kang Bang Gen Tangguh, Bang Denny ya yang kemarin moderator kayaknya. Siap. Ya, silakan Bang. Izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih nih sharingnya. Mohon maaf ini sambil yang lainnya jadi agak materinya nggak disimak terlalu detail gitu ya. Tapi Bang Topan kan pernah punya pengalaman di lapangan gitu ya, dan sekarang di alhamdulillah saya juga sempat ngerasain bagaimana di operation di kontraktor film, pernah di Dharma Henwa 1 tahun. Luar biasa. Kalau Bang Dendi yang sharing memang tantangannya sangat luar biasa lah, panas-panasan, kemudian pakai HP, kemudian bagaimana caranya berkomunikasi dengan operator. Nah, yang saya ingin tanyakan, apa sih sebenarnya tips atau trik ketika Bang Topan tadinya di lapangan, kemudian sekarang bisa ke HO gitu? Dan apakah sama konsep apa tadi sempat saya dengar tuh PDCA ya, Bang Topan ya? Plan, do, check, action gitu. Itunya penerapannya. Mungkin sekilasnya seperti itu Bang Topan bisa di-share, mudah-mudahan bisa jadi informasi buat semuanya. Terima kasih Bang Topan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kang Denny. Silakan dijawab. Oke, saya jawab 3 dulu ya. Boleh, boleh. Oke, nanti kalau ada yang nanya lagi boleh silakan, kalau mau sharing nggak apa-apa. Yang pertama dari Kang Dendi ya. Dendi ini angkatan berapa sih? Saya 98, masa lupa sama saya? Oh elah, segala Kang Dendi semana dah. Wah, nggak ada mukanya jadi tekat tinggali. Oke, Kang Dendi. Lanjut. Pengalaman di operation ya. Jadi memang kalau dari kita lihat dari lulusan Unisba ya, jadi sebagian besar itu yang pertama itu slot terbesar ke blasting, yang kedua ke engineer ya. Jadi mungkin kalau yang di lapangan kayak sepertinya sih nggak terlalu banyak yang operation ya, terutama operation. Ya, jadi memang operation ini adalah hal yang kompleks. Ya. Kompleks itu apa? Karena yang pertama kita harus membuat sesuatu hal yang harus sama dengan plan desain yang dibuat engineering. Satu sisi juga kita bekerja bukan seperti pabrik ya. Jadi kalau pabrik itu kita nyalakan sistem switch on, begitu nyala ya udah nyala otomatis gitu ya. Nah karena kita bukan bekerja di pabrik, kita bekerja dengan orang dan alat. Ya. Jadi kita nggak bisa kayak pabrik pencet langsung jalan gitu ya. Nah, jadi ketika kita ke lapangan yang harus kita pahami pertama kali adalah ketika terutama yang baru lulus ya,
yang baru lulus di lapangan. Nih, misalkan yang baru lulus dan ditempatkan di lapangan. Kalau engineer itu sudah pasti tahu lah. Kalau engineer itu langsung dibuat, ini kamu bikin desain ini ya, menggunakan softwarenya apa, kamu coba bikin desain apa. Nah, yang lapangan ini biasanya kalang kabut. Karena saya dulu juga pengalaman ketika saya masuk kerja, terus saya langsung di lapangan, saya juga bingung mau ngapain. Jadi dulu ketika saya masuk, bisnis itu belum ada sistem. Ya, ketika saya masuk ke September, dulu waktu saya masuk belum ada sistem, operation system belum ada. Itu operation system ada itu mulai di develop itu saya masuk 2007, dia mulai di develop tahun 2009, mulai develop sistemnya. Nah, jadi kesini sekarang itu pengawas yang ke lapangan itu sudah dibekali, ya, kalau pengawas-pengawasnya SIS ya, yang baru-baru masuk, itu ketika lapangan itu sudah dibekali. Jadi dari mulai ketika mereka ke lapangan, mereka harus melakukan apa, ya, terus cara melakukannya seperti apa. Jadi di kita sekarang sudah ada yang namanya orang ke lapangan itu udah di training tuh, training dulu, training yang tadi, training bagaimana melaksanakan operation system, training bagaimana melakukan coaching, counselingnya ke operator, ya. Nah itu semua diajarin. Jadi bagaimana yang masuk ke perusahaan, ya syukur-syukur masuk perusahaannya sudah punya compact program ya. Kalau yang belum, yang pertama adalah pahami pekerjaan dulu. Jadi buat teman-teman yang nanti ke gabung perusahaan dan tempatnya jadi operation ya di lapangan terutama, pertama diskusikan dengan atasan ya. Apa pekerjaan saya hari ini atau apa job desk pekerjaan, itu yang paling penting dulu. Tanyakan dulu apa job desk pekerjaan saya. Ya, harusnya sebuah perusahaan itu masing-masing fungsi itu sudah ada job description-nya, harusnya sudah ada ya. Job desk-nya apa? Misalkan job desk-nya seorang group leader atau foreman, itu melakukan apa saja. Ya, melakukan apa saja. Jadi yang pertama lakukan job desk. Kedua, kita mulai terjun di lapangan, itu yang pertama kali dilihat pasti yang namanya awasip, itu yang namanya pengarahan atau istilahnya disebut P5M atau briefing atau apapun. Nah, bulatkan tekad dari sekarang, teman-teman yang mahasiswa latihan untuk berbicara di depan umum. Ya, itu yang harus dilatih dari sekarang. Cara berbicara di depan umum. Kenapa? Karena modal utama seorang jadi pengawas itu harus bisa berbicara di depan umum. Ya, jadi kalau yang sekarang belum pernah bicara depan umum, usahakan dari sekarang latihan belajar depan umum. Mau pidato kayak boleh, mau debat kayak boleh, mau apapun boleh, silakan. Ya, yang jadi asisten-asisten bersyukurlah kalian sudah mulai latihan mengajar. Ya, itu salah satu poin utama ya. Bekal utama itu menjadi seorang pengawas punya keberanian bicara di depan umum. Itu poin pertama. Ya, yang kedua adalah belajar psikologi. Ya, jadi yang namanya orang tambang sekarang kalau operation itu harus belajar psikolog juga. Jadi bagaimana belajar memahami karakter-karakter operator. Ya, saya kasih contoh. Operator yang umurnya lebih tua, dia tidak suka diperintah. Ya, dia lebih suka diajak sharing. Jadi kalau teman-teman yang masih muda nih ketemu nanti misalkan operator, dia harus nyuruh ke operatornya ternyata dia umurnya lebih tua. Apa yang dilakukan? Ajak sharing. Ya, jadi contoh misalkan, Pak, kita punya pekerjaan bikin jalan dari sini ke sini. Menurut Bapak cara kerja yang bagus kayak gimana? Ajak sharing. Itu karakter operator yang lebih tua. Ya. Nah, kalau operator yang lebih muda dari kita, nah sifatnya instruksi. Ya, jadi kasih instruksi kalau operatornya lebih muda. Ya, jadi kalau lebih muda itu dia biasanya agak ngeyel. Jadi kita harus tegas. Jadi kalau lebih muda itu tegas. Kalau yang lebih tua ajak sharing, ajak diskusi. Ya, jadi orang-orang operator yang lebih tua dia akan merasa dihargai dan segan dengan kita ketika dia diajak sharing atau diskusi. Tapi yang lebih muda kalau diajak sharing atau diskusi kebanyakannya ngeyel. Ya, daripada ngasih ngasih masukan-masukan. Jadi kalau yang lebih muda tegasin. Ya. Yang ketiga tadi belajar bicara di depan umum. Yang kedua belajar psikologi, mengenal karakter-karakter orang. Yang ketiga adalah tadi pekerjaan kita. Ya, kita harus mengerti dengan job description kita sama yang tadi, yang ilmu-ilmu di lapangan tadi. Ya, jadi ketika diawasi, apa yang harus saya lakukan? Setelah jalan, oh berarti saya harus melakukan, biasanya kalau di job description fungsi itu ada urutannya tuh dari pagi sampai sore. Ya, biasanya
kalau di kita itu di job description seorang group leader itu udah kita cantumin tuh, kamu dari mulai pagi sampai sore melakukan ini. Dari mulai briefing, kemudian melakukan memastikan P2H operator, memastikan unit, kemudian mengecek kondisi unitnya, mengecek setting fleetnya, sampai monitoring setting fleetnya. Ya, itu yang harus dilakukan sebagai seorang pengawas di samping psikologinya. Nah, bagaimana menghadapi operator? Yang pasti adalah teman-teman harus yakin teman-teman benar, ya, dan teman-teman harus paham dengan minimal kalau perusahaan itu punya yang namanya peraturan kerja bersama atau aturan-aturan perusahaan. Pahami aturan perusahaan. Jadi ketika teman-teman nindak operator, teman-teman punya dasar hukum. Kalau belum berani juga, minta temenin sama atasan. Ya, jadi kalau belum berani sendiri, minta teman atasan. Ya, nah itu adalah sharing bagaimana ketika kita sebagai seorang pengawas produksi apa yang harus kita lakukan. Ya, mudah-mudahan bisa tergambar Kang Dendi buat teman-teman yang lain, yang terutama yang baru lulus sama yang sekarang kasih kuliah. Ya, ketika nanti suatu saat ditempatkan tidak di engineer tapi di lapangan. Kemudian yang kedua, Kang Dendi cukup ya Kang Dendi? Cukup Kang, nuhun Kang. Ya, nuhun Kang Dendi. Terus Kang Afdar, deviasi yang terjadi pada jigsaw. Jadi jigsaw itu gini, tadi yang pertama adalah ketika menggunakan optimizer ya. Optimizer itu, jadi optimizer, jigsaw itu ada namanya fitur optimizer. Jadi bisa kita gunakan atau bisa tidak kita gunakan. Jadi optimizer itu dia membacanya adalah, dia akan, jadi jigsaw itu akan dipasang di masing-masing unit, loader sama haulernya. Nah, di si loader, si jigsaw akan membaca digging rate. Digging rate itu adalah ketika si ekskavator digging, dia akan membaca tonase dalam satu kali digging. Ya, dalam satu kali digging itu berapa menit dia digging, kemudian nanti dia akan membaca berapa tonase dalam satu bucket. Ya, kemudian konversikan ke waktu 1 jam. Jadi dalam misalkan dia digging itu dalam waktu sekian detik, misalkan dia digging dalam waktu 10 detik atau 12 detik. Nah, 12 detik itu dalam 1 jam, dia bisa dapat berapa kali digging. Nah, 1 kali digging itu berapa ton. Nah, kemudian konversikan menjadi digging rate. Misalkan digging rate-nya dalam 1 jam 4.000 ton. Nah, kemudian si jigsaw akan membaca ya berapa produktivitasnya si dump truck. Ya, dump truck itu misalkan dalam 1 jam, karena dia menggunakan kalkulasinya menggunakan berat, maka kalkulasinya tidak menggunakan BCM per jam, tapi menggunakan ton per jam. Jadi jigsaw itu membacanya tonase berat. Jadi si di jigsaw dia akan mengkonvert tonase yang ada di dump truck. Jadi dump truck itu satu read perlu bisa menghasilkan berapa tonase, berapa read dalam satu read kalikan konversi jamnya. Nah, di situ akan si jigsaw akan mengimbangi nih. Oh, satu dump truck ini dalam 1 jamnya bisa 400 read. Nah, sementara si 400 ton, sorry. Dalam si loader, dia 4.000 ton dalam 1 jam. Berarti si optimizer, dia akan meng-create supaya si loader ini akan dapat 10 hauler terus. Ya, 10 hauler terus dalam setiap jam. Jadi untuk macam digging rate-nya. Cuman, terkadang, yang namanya hauler, kan hauler ini dikendalikannya bukan sama mesin, maksudnya bukan mesin otomatis yang nggak ada operatornya ya. Jadi dia tergantung si operator. Jadi kadang gimana mut-mutan si operator haulernya nih. Nah, kadang dia si siklusnya cepat, kadang siklusnya lambat, ya. Kadang si operatornya kencing dulu di disposal, atau si haulernya isi fuel dulu. Sehingga secara aktual itu merusak putaran. Nah, tapi jigsaw dia akan membaca terus si digging rate-nya si loader, gitu ya. Nah, sehingga akhirnya apa? Tiba-tiba terjadi penumpukan. Sementara di sisi lain yang seharusnya si haulernya ke fleet yang A, dia pindah ke B. Jadi yang namanya optimizer itu tidak ada yang namanya fixed fleet. Jadi haulernya loader A ya hauler loader A, haulernya loader E ya haulernya loader B. Nggak gitu. Kalau optimizer itu haulernya bisa tuker-tukeran. Ya, itu sistem optimizer. Nah, kekurangannya ketika putarannya tidak sesuai, maka akan terjadi satu fleet terjadi penumpukan, satu fleet terjadi kekosongan. Nah, itu yang kadang dibuat menjadi semi optimizer. Jadi ketika
penumpukan itu dipindahin semuanya gitu. Nah, itu yang terjadi. Yang kedua adalah bad signal. Ya, ini yang paling sering bad signal. Jadi bad signal itu kadang signalnya putus, kadang signalnya lambat. Jadi instruksi yang diberikan kepada hauler atau loader itu kan menggunakan sistem pengiriman ini ya, pengiriman data ke panel jigsaw-nya. Di situ ada panel jigsaw. Jadi nanti si operator hauler itu tinggal monitoring, oh saya tugasnya kemana. Nah, terkadang si dispatcher itu sudah menginstruksikan ke lokasi A, si informasi baru diterima si DT-nya 5 menit kemudian. Ya, akhirnya lokasinya udah kelewat, dan truknya udah lewat duluan. Nah, itu yang sering terjadi miss-nya. Nah, bagaimana ketika sinyalnya hilang putus? Nah, kalau hilang putus, mau nggak mau settingannya menjadi sistem manual. Jadi kalau sistem manual, itu yang punya peranan adalah pengawasnya di lapangan. Jadi pengawas lapangan langsung melakukan setting fleet secara manual sesuai dengan setting fleet yang sudah ditetapkan oleh engineering. Oke, seperti itu, Kang Afdar. Cukup atau ada lagi? Cukup Bang, cuma ada pertanyaan lagi, boleh Bang? Ya. Bang, ini masalah yang match factor Bang. Kan setahu saya dalam teori itu mengatakan bahwa match factor itu harus sama atau lebih dari satu ya. Betul. Kalau untuk match factor itu lebih bagusan atau lebih baiknya itu satu atau lebih Bang? Oke. Dan kalau seandainya dia PC-nya lebih Bang, kalau apabila PC-nya gantung lebih baik nambah HD atau memperbaiki kondisi jalan Bang. Oke. Itu aja Bang. Ya. Baik, tambahannya ya. Jadi itu berkaitannya dengan fleet management system ya, sebetulnya kalau sempat saya bahas tadi cuma kelihatannya nggak cukup, mungkin nanti lain waktu. Tapi intinya adalah gini, match factor kurang dari satu atau lebih satu. Match factor itu yang paling bagus satu sebetulnya. Yang paling bagus satu. Nah, jadi kembali lagi dalam fleet management system, terutama dalam setting match factor, itu yang harus kita cek yang pertama adalah kondisi alatnya dulu. Jadi kita sesuaikan planning. Jadi planning kita hari ini akan berapa fleet yang beroperasi. Ya, dilihat dari skala prioritasnya. Jadi mana prioritas fleet yang akan menjadi prioritas hari ini. Yang kedua adalah kita lihat berapa jumlah hauler yang kita punyai untuk memenuhi fleet tersebut. Contoh misalkan kita hari ini harus untuk produksi 200.000 harus jalan 5 fleet, harus running 5 fleet. Nah, misalkan kondisi kita haulernya ini terbatas sehingga 5 fleet itu tidak bisa optimal semua. Nah, maka jalan yang terbaik adalah kita setting match faktornya kurang dari 1. Ya. Nah, tapi kalau kita punya prioritas tersendiri, misalkan kita punya satu loader yang productivity loading-nya tinggi, ya, materialnya blasting. Jadi kalau haulernya gantung sayang, maka kita punya pertimbangan boleh yang satu fleet dengan produktivitasnya tinggi itu kasih match factor-nya 1 atau lebih dari 1. Ya. Tapi yang loadernya tidak kurang produktif, maka kita settingnya di bawah 0. Nah, kemudian kita juga lihat dulu, cek apakah dengan kita setting 0,8, 0,9 dengan kita memungkinkan nggak sih kita melakukan perbaikan jalan. Misalkan ternyata kita punya alat nih yang nganggur untuk melakukan perbaikan jalan, maka settinglah 0,9 dengan kita memperbaiki jalannya, memperbaiki frontnya, ya, sehingga setting fleet-nya akan naik seiring dengan meningkatnya produktivitas si haulernya. Ya, tapi kalau kita punya keterbatasan alat support, ternyata alat support kita terbatas nih, dan kita punya kelebihan hauler, ya, maka kita bisa menambah setting fleet-nya menjadi lebih dari 1. Gitu. Nah, itu situasional, tergantung kita melihat situasinya, ya, kondisi alat supportnya, kondisi prioritas fleet-nya, gitu ya, kondisi pengawasnya juga, gitu. Jadi kalau kita mau memperbaiki jalan tapi nggak ada pengawasnya kan sama juga, nggak bisa. Gitu ya. Itu mungkin faktor-faktornya. Jadi tetap kita harus lihat dulu kondisionalnya seperti apa. Oke Bang, makasih Bang, sangat jelas. Ya. Oke, Kang Denny, tips dan triks dari lapangan pindah ke HO. Jadi ya di lapangan dulu saya waktu pindah ke lapangan, artinya gini, saya dulu pengalaman aja, saya waktu di lapangan saya punya cita-cita bahwa
dalam 10 tahun ke depan saya pengen tidak bekerja lagi di lapangan, ya itu cita-cita saya dulu, dan alhamdulillah udah kesampaian. Jadi saya dulu melihatnya begini, bahwasannya yang namanya aktivitas produksi dari dulu sampai dengan sekarang pasti begitu-begitu saja. Yang namanya aktivitas produksi nambang, yang namanya nambang itu dari dulu sampai sekarang itu akan pasti begitu-begitu saja. Yang namanya nambang itu dari mulai topsoil, land clearing, kemudian topsoil, drain blasting, kemudian OB removal, cool getting, dan segala macam. Itu akan begitu-begitu saja. Jadi dulu saya berpikir kalau saya hanya berkutik untuk mengotak-atik sebagai pengawas lapangan dan hanya menguasai teknik-teknik lapangan saja, maka sampai kapanpun saya akan di lapangan. Nah, dulu saya kepikiran bahwasanya apa ya ilmu lain, tapi tetap berhubungan di lapangan. Jadi saya dulu 2007, kemudian di tahun 2000 kurang lebih setelah 5 tahun lah ya, 2010 saya sudah mulai belajar untuk memahami terkait dengan manajemen operasional. Nah, jadi kalau di lapangan saya melihatnya sempit, melihat hanya aktivitasnya saja, kemudian 2010 saya mulai belajar bagaimana melihat manajemen operasional. Ya, jadi dari sisi operasional secara keseluruhan, dari mulai planningnya dan segala macamnya gitu ya, bagaimana monitoring, bagaimana melakukan controlling, bagaimana mengevaluasi, bagaimana menganalisa gitu ya. Nah itu yang saya lakukan di situ. Akhirnya seiring saya belajar, kemudian ternyata di lapangan saya sudah mulai develop. Jadi dulu saya mendevelop sistem itu di lapangan dulu. Jadi saya dulu develop di Adaro dulu. Nah, kemudian di Adaro saya develop sistemnya, kemudian alhamdulillah ternyata saya dibutuhin di HO. Akhirnya saya pindah ke HO. Ya meskipun waktu belajar itu memang waktunya menjadi, kalau dulu saya di lapangan jadi pengawas GL, itu saya bekerja dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Nah, ketika saya mulai belajar untuk bagaimana memahami operasional sistem, bagaimana menganalisa produksi, ya. Jadi menganalisa produksi itu saya dulu belajar why gitu. Jadi sampai ketemu kenapa sih produksi ini bisa turun, dampaknya apa saja, pengaruhnya apa saja, apa yang menyebabkannya, deviasinya ada di mana saja. Itu saya belajarnya dari jadi saya masuk jam 7 pagi, pulangnya bisa jam 11 malam, jam 12 malam itu di lapangan. Ya itu suka dukanya. Ya akhirnya dengan ilmu-ilmu itu alhamdulillah sekarang saya jadi diminta untuk di head office gitu di HO. Itu Kang Denny ceritanya. Siap-siap Bang Topan. Kalau PDCA-nya sih mungkin sama aja ya, yang plan do check action-nya gitu. Sama sebetulnya, kalau prinsip PDCA-nya kan secara umum sama, cuman bagaimana kita mengkolaborasikan prinsip-prinsip PDCA itu ke proses-proses yang kita jalani. Oke, siap. Atur nuhun, atur nuhun. Ya. Baik, karena keterbatasan waktu kayaknya Bang ya, jadi paling cuma bisa nambah 1 pertanyaan lagi ya Bang Topan. Boleh. Sampai jam berapa kita? Jam berapa? Sampai jam 11 kita. Oh, jam 11. Oke. Ah. Ya 1-2 boleh ya kan. Boleh dua pertanyaan deh kalau gitu ya Bang ya. Boleh. Silakan. Ya terserah 3 boleh. Silakan tadi Bang Gary Gumilar tadi ingin bertanya. Halo Bang. Nah kalau Bang Gary nggak ada, dilanjut Bang Saiful. Gimana? Ada pertanyaan? Jadi. Oke. Assalamualaikum. Selamat siang. Siang, Bang. Siang. Ya ini sedikit aja sih mau nanya. Kadang-kadang kita masuk ke perusahaan yang tidak ada operating sistemnya lah. Biasa dibilang perusahaan itu nggak punya sistem. Ada nggak kiat-kiat untuk bisa membentuk satu sistem di satu perusahaan, apalagi perusahaannya di kelas menengah ke bawah ya. Perusahaan itu sedangkan untuk job desk aja tidak ada. Gitu. Kiatnya seperti apa? Terus penambahannya, pertanyaannya, pernah nggak mencoba satu operating system yang udah terintegrate sama cost control?
dan bentuk dashboard reportnya segala macam, dan pemahaman untuk si operator dan pengawasnya udah masuk ke sana gitu. Oke, Kang Ipung, Kang Saiful. Oke. Terima kasih, Bang. Terima kasih, Bang Saiful. Satu lagi ya, Kang Tovan, ini dari Kang Denny Rega ya. Silakan. Terima kasih. Siang Pak Kang Tovan. Ya, Kang Rega. Sama sih, hampir sama. Memang pemerintah kan pernah nerapin SMKP ya, 2014. Jadi mewajibkan seluruh perusahaan tambang itu harus punya sistem. Nah, memang ini hampir sama sih sebenarnya pertanyaan Bang Ipung. Penerapan sistem itu kan memang butuh gebrakan ya. Mungkin kalau teman-teman yang ada di perusahaan menengah ke atas, mungkin gebrakan ini difasilitasi dengan kemampuan dan kebutuhan perusahaan. Paling tidak motivasi apa nih yang bisa merubah suatu keinginan si perusahaan untuk bisa menerapkan, karena kan memang sistem ini diwajibkan kan sekarang terkait dengan penerapan SMKP untuk setiap perusahaan. Karena memang sekarang si SDM kan punya, kalau dulu ya MSMS 18 ya, Mining Management System yang diadopsi oleh SDM. Nah, Kang Tovan punya clue lah, atau punya motivasi untuk kawan-kawan yang bergerak di perusahaan middle ke bawah, seperti apa nih? Paling tidak bisa ngeadopsi kewajiban ini sekarang. Paling itu aja sih, Kang Tovan. Ya. Langsung dijawab aja, Kang Tovan. Dari 2 pertanyaan aja. Terima kasih. Jadi terima kasih Kang Saiful, Kang Denny Rega. Sebetulnya pertanyaannya mirip sih ya. Jadi mungkin jawabannya mungkin bisa sekaligus. Yang pertama, bagaimana sih implementasi di perusahaan menengah ke bawah? Ya artinya kan yang belum ada operation system ya. Jadi satu mungkin yang pertama ya harus ada orang yang ngerti dulu, minimal satu lah ya. Satu, ya mungkin dengan hal-hal seperti ini kita bisa saling sharing bagaimana cara mendevelopnya. Mungkin nanti kalau ada teman-teman yang pengen tahu lebih detail bagaimana mendevelop operation system, karena kalau 1 jam menurut saya masih kurang cukup. Ya, karena untuk membahas ini lumayan waktunya lama gitu ya, proses-prosesnya juga sangat panjang. Jadi kalaupun saya ngasih training operation system itu bisa 1 minggu sendiri. Nah, jadi yang pertama bisa memanfaatkan sharing ya. Jadi yang pertama minimal ada 1 individu, di mana 1 individu ini punya istilahnya punya yang bisa didengar. Jadi minimal kalau saya sih melihat minimal dari level section ya, level section. Kalau manajer menurut saya dia terlalu pusing dengan segala macam aspeknya. Minimal dari level section ya. Nah, di level section ini nggak harus semua. Kalau belum bisa membuat, jadi kalau kita berbicara, kalau dulu ada yang namanya Kemmen 555 atau di SMKP sekarang itu ada yang namanya membuat Job Safety Analysis atau JSA. Maka kalau setiap ada POP itu pasti ada yang namanya tes JSA. Jadi bagaimana sekarang membiasakan dulu setiap pengawas bisa membuat JSA dulu, minimal itu dulu. Nah yang kedua adalah ketika ada yang sudah bisa, itu bisa misalkan level section-nya sudah mulai membuat, kalau JSA kan lebih ke bagaimana melakukan pekerjaan yang aman ya, langkah-langkahnya. Nah, minimal bisa membuat standar parameter dulu sebelum membuat SOP. Ya, standar parameter itu apa sih standar-standar yang harus dipenuhinya? Ya, syukur-syukur ada JSA. Jadi JSA, jadi sebelum SOP minimal ada JSA. Kemudian kalau pekerjaannya sudah rutin, silakan dibuat instruksi kerja. Jadi biasanya
kalau setiap ada auditor atau segala macam dari eksternal pun, yang pertama dilihat ada instruksi kerjanya nggak sih, gitu ya. Bagaimana cara melakukan pekerjaannya. Nah itu instruksi kerja itu sebetulnya langkah-langkah JSA yang dibuat menjadi instruksi kerja sebetulnya. Nah itu bisa nunjuk salah seorang ya atau dari level section head atau unit head yang bikin. Section head itu punya kewajiban bagaimana memastikan itu dilakukan, ya memastikan itu dilakukan. Ya, jadi mulai dari penggunaan form misalkan. Ya, jadi silakan form berinisiasi sendiri. Jadi kalau misalnya level section ada waktu membuat form-form gitu ya, form untuk checklist, melakukan inspeksi, form serah terima pekerjaan gitu ya. Nah, kemudian section head memberikan punishment. Nih kamu setiap hari harus melakukan ini, kamu melakukan ini. Karena menurut saya kalau tidak ada orang yang punya power untuk implementasi itu percuma, nggak akan bisa. Tetap harus ada powernya. Jadi kalau menurut saya power paling berperan siapa? Sectionnya, ya atau kepala bagiannya. Itu yang punya peranan. Nah kalau misalkan kepala bagiannya sibuk, dia bisa mewakilkan ke siapa untuk membuatnya. Misalnya membuat form. Kalau kayak admin gitu, misalkan punya admin kan bikin form saya rasa bisa gitu ya. Tinggal seorang sectionnya membuat konsepnya nih, formnya nanti kamu bikin begini, suruh adminnya bikin, nah nanti mengimplementasikannya. Jadi implementasinya tidak harus seperti ada kick off dan segala macamnya, tapi implementasinya bisa bertahap. Jadi misalkan per proses, misalkan baru bisa di OB removal dulu, ya udah biasakan aja dulu di OB removal itu jalan. Nanti OB removal udah jalan, baru proses berikutnya yang proses cool-getting-nya. Jadi nggak perlu, kalau susah melakukan semua, ya nggak usah semua, satu-satu dulu. Yang planningnya juga sama, misalkan dari ada tunjuk salah seorang engineer, nah, kamu suruh bikin dia, atau section engineer-nya bikin panduan-panduan nih. Ini kalau kamu bikin planning harus begini. Nah, terus udah serahin, kamu dibikin prosedurnya. Tadi kan saya udah kasih contoh-contohnya. Nah, itu nanti dibikin nih, harus ada ini, harus ini, dan ini. Nah, udah dibikin lah. Nanti itu jadi acuan buat anggotanya. Jadi yang namanya operation system itu tidak harus dijalankan secara serentak untuk semua proses, ya, tapi untuk misalkan yang perusahaan kecil susah kalau semua proses, sudah proses-proses yang tertentu saja yang kira-kira bisa dulu, misalkan yang planningnya dulu, kalau misalkan engineer-nya bisa, kalau enggak di operation bisa yang OB-nya dulu, misalkan ya over burden removal-nya. Nah kemudian motivasinya bagaimana supaya penerapan operation system ini bisa motivasi yang, kalau menurut saya sih saya nggak tahu di setiap perusahaan apakah penerapan skala penilaian pegawai itu sudah berjalan dengan baik atau belum. Jadi misalkan dalam setiap 1 tahun sekali dilakukan penilaian, nah itu sudah berjalan atau belum. Nah kalau sudah, saya sangat recommended ketika penerapan operation system ini dibuat KPI, ya seperti yang saya sampaikan, membuat key performance indicator, di mana nanti dalam setiap 1 tahun itu akan menjadi salah satu poin. Oh, kamu penerapan sudah operation systemnya sudah mulai bagus nih, kamu misalkan si A selalu membuat report pekerjaan, si B selalu melakukan inspeksi rutin. Nah, jadi inspeksi kemudian record kerjanya itu dikumpulin. Jadi kertas-kertasnya itu jangan udah diisi dibuang, didokumentasiin tuh. Dokumentasi nanti bisa minta admin, misalnya kalau perusahaan punya adminnya untuk collect. Nih si A ini membuat report pekerjaannya dalam 1 bulan berapa kali, lakukan inspeksinya dalam 1 bulan berapa kali. Oh kalau 100% dia jadi punya penilaian plus untuk penilaiannya. Tapi kalau nggak ada penilaian, mungkin dalam 1 tahun sekali bisa ngasih reward sesuatu untuk yang bisa menerapkan operating system dengan bagus gitu ya. Kalau di kita itu jadi KPI, nah, jadi supaya lebih semangat dalam penilaian individunya gitu untuk motivasinya. Memang penerapan operation system ini susah-susah gampang, ya. Terutama kalau kita develop kepada orang-orang yang levelnya sudah sarjana ya, sarjana itu cenderung lebih mudah. Mungkin yang akan susah itu bagaimana penerapan pengawas-pengawas yang dari operator. Itu memang akan sangat perlu effort ya, karena mereka kan tidak terbiasa dengan hal-hal seperti ini.
ya itu mau nggak mau ya kita harus punya ekstra kerja keras untuk ininya, untuk terus coaching di situnya. Kemudian untuk yang operation system dengan cost activity by cost ini untuk di kita sendiri, Kang Ipun, saat ini kita masih lagi develop activity based costing. Jadi dari ketika kita punya plan A dengan activity seperti ini, cost-nya akan seperti apa, rugi atau tidak, ini sekarang masih develop, jadi masih belum digunakan karena kita juga masih proses development. Nggak tahu kalau di perusahaan lain ya, saya masih kurang tahu, tapi kalau untuk di perusahaan kita, untuk operasi sistem, kemudian dikaitkan dengan costing, kemudian bagaimana cash flow-nya itu masih lagi proses development. Itu mungkin Kang Ipung, Kang Rega. Sip, amin. Sudah cukup. Kang Rega cukup, Kang Rega? Cukup. Kang Saiful, itu mungkin Kang Saiful. Ya, terima kasih Kang Bibim. Terima kasih ya. Kalau sudah terjawab semua Pak, sebelum saya tutup nih, Kang Taufan nih. Iya. Saya ada sedikit pengen nanya juga gitu ke Kang Taufan. Gitu. Nah, tapi lebih ke kalau ini kan sebenarnya kan yang ikut acara ini kan banyak mahasiswa yang baru lulus juga gitu Kang. Harapannya ya mereka juga harapannya kan pengen bergabung dengan perusahaan tambang juga gitu. Kalau misalkan untuk di SIS sendiri, kira-kira ada lowongan nggak sih Kang buat pekerjaannya gitu kan? Atau KPTA gitu? Karena sebenarnya saya yakin sih pasti yang ingin bertanya itu, tapi malu-malu nampaknya. Oke, jadi untuk peserta Indrasyati ya, atau Adarus, sekarang udah jadi Adarus Services. Jadi yang pertama untuk Adarus Services itu untuk fresh graduate, itu sekarang fresh graduate itu semua dikelolanya oleh Adaro Energy. Nah itu ada yang namanya program Adaro Mining Preparation Program atau AMPP. Jadi kalau yang baru lulus itu biasanya ngadainnya Adaro Energy, namanya program AMPP. Jadi yang nyeleksinya bukan SIS tapi langsung Adaro Energinya. Nah tapi untuk SIS-nya sendiri itu rekrutnya yang biasanya yang kita lebih ke yang experience. Karena yang fresh itu langsung sama Adaro Energinya. Jadi kalau mau lihat-lihat sering-sering aja buka websitenya Adaro Energy, lihat ada lowongan program AMPP-nya atau enggak gitu. Karena kalau yang fresh langsung di Adaro. Nah yang SIS itu yang experience, tapi untuk saat ini kebetulan belum ada. Kenapa? Karena saat ini kita site-nya sebetulnya yang kita lagi mau naik itu adalah di Tuhub, site-nya yang Adaro Medcool. Tapi saat ini produksinya belum naik, jadi saat ini masih belum butuh. Nah mungkin nggak tahu kalau ke depan, dan sekarang juga beberapa perusahaan kayak BIB dan Broku juga produksinya sudah mulai minta turun. Jadi untuk saat ini belum, tapi mudah-mudahan nanti kalau ke depan ada lowongan saya informasiin. Cuman yang jelas, SIS itu nerimanya sementara masih yang experience. Jadi kalau yang fresh silahkan nanti bisa kunjungi websitenya Adaro Energy. Kalau yang untuk KPTA juga sama ya, Kang ya? Ke Adaro Energi juga ya? Ya, ke Adaro Energy juga. Nanti dari Adaronya yang akan... Ya, betul. Nanti Adaro yang akan menuju kemana-kemananya. Ya. Terima kasih Kang atas sharing-sharingnya. Ini sayangnya lagi puasa nih Kang, jadi nggak bisa ada snack-snacknya juga kan. Coba panitia itu di Gojek itu ke rumah Kang Taufan itu. Nanti tagih aja Kang, Astian ya. Ya nanti kalau ada yang mau perlu share-share lagi diskusi tentang operation system, boleh nanti by personal nggak apa-apa. Baik, kalau sudah selesai kita tutup acara hari ini. Saya kembalikan lagi ke host. Terima kasih sekali lagi untuk Kang Taufan. Terima kasih juga semua peserta yang sudah join. Kita berjumpa di kesempatan yang lain. Silakan Pak Astian. Oke, terima kasih kepada pemateri Bang Taufan Ismail dan moderator Pak Eka Aditya. Terima kasih juga kepada para peserta yang telah hadir. Nanti untuk sesi kedua akan dilaksanakan pada jam 1 dengan materi main plan.
Dan untuk linknya nanti tetap di link yang sama, di link yang seperti ini juga di email. Oke, mungkin itu saja dari panitia. Terima kasih atas kehadiran moderator, materi, dan peserta. Kita tutup dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.